Tokote Gino 1 juga mentok 5 tahun. Mau nggak mau kalau mau lebih lama ke Tokote Gino 2. Namun nggak semua orang sanggup atau bisa ke Tokote Gino 2 kan. Mereka mendapatkan akses itu untuk full ke ilmu, sedangkan kita ke pengalaman. Mungkin mereka kalah dengan pengalaman, kita dengan kalah dengan ilmu gitu. Yaho, kali ini kita kedatangan seorang TikToker. Ini adalah seorang TikToker, content creator tentang bahasa Jepang. Mungkin untuk kalian yang lagi belajar bahasa Jepang atau memang mencari relasi buat traveling ke Jepang juga, mungkin nyari kata-kata yang bagus, apa yang harus diucapkan gitu. Nonton video-video beliau lah gitu, seperti itu. Perkenalkan, di depan saya ini ada Mas Tri. Oke, ya Hotorikung des. Biasanya konten saya dimulai dengan Aisatsu seperti itu ya. Oh ternyata sama ya. Sama. Yahoo. Kalau saya Yahoo. Suka. Boleh perkenalkan dirinya, Mas? Oh, mau pakai bahasa apa ini? Nanti mau. Tapi kalau bahasa Jepang kita butuh translate nanti. Oh ya, pakai bahasa Indonesia saja. Oke, perkenalkan nama saya itu aslinya adalah Tri Sulistiawan. Tapi untuk nama akun TikTok dan sosial media lain itu pakai nama Jepang, yaitu Tori. Dan sering dipanggil di tempat kerja dan tempat kuliah itu ditambahkan Kung. Makanya Tori Kung gitu. Oh, lebih akrab. Jadi saya pakai Tori Kung. Seperti itu. Kalau asal dari Indonesia dari mana? Saya asal dari Indonesianya Yogyakarta. Lebih tepatnya Kulon Progo yang dekat Bandara Baru. Kan kalau kita panggilan orang Jepang Kung kan itu ada sebab dan akibatnya. Kayak misalnya kita nakagai, maksudnya udah teman dekat aja. Kalau tiba-tiba manggil kayak gue punya temen cewek terus panggilnya Chang gitu, kayaknya kesannya aneh gitu. Emang gue cewek lu katanya. Iya. Nah, gitu. Bisa dijelasin gitu, Mas? Oke, ya pada awalnya kalau pemanggilan dalam bahasa Jepang itu yang umum itu sang. Jadi kalau sang itu kita tidak perlu memandang dia cewek, dia cowok, nggak perlu. Umur pun kita tidak perlu pikirkan. Nah, namun kalau udah deket, biasanya itu bisa panggil nama. Nah, walaupun manggil nama, terkadang masih dikasihkan imbuhan. Contoh, Yamada Kotaro. Berarti namanya itu adalah Kotaro. Kalau Yamada itu adalah nama keluarga. Nama keluarga. Pertama itu. Udah deket pun panggil nama kadang pakai sang. Iya. Tapi kalau udah deket lagi, biasanya kalau cowok tuh dipanggil Kung. Kalau cewek itu panggil Chang. Kalau sesama cewek itu cepat langsung bisa manggil Chang. Tapi kalau cewek sama cowok itu nggak bisa langsung cepat. Dikira ini perasaan baru kenal kok langsung berani manggil kayak gini. Ya, nanti bakalan kaget. Kalau saya sendiri ya yang manggil gitu, pertama udah kenal, kedua biasanya atasan saya. Pas aruba itu dan lain-lain. Itu panggilnya Kung. Seperti itu. Itu atasan yang di tempat kerja dulu atau memang sekarang? Atasan di tempat kerja dulu. Ya kan? Karena umurnya memang selisih banyak, ya kan? Kita tahu sendiri orang Jepangnya pada umurnya udah 50 ke atas. Jadi kalau manggil yang anak mudanya biasanya udah langsung Kung sama Chang. Nah, awal mula proses ke Jepang ini bagaimana, Mas? Proses ke Jepang yang mana dulu? Dari awal masuk sekolah bahasa Jepang atau apa namanya LPK atau lewat sponsor atau gimana gitu, dari awalnya itu seperti apa? Awalnya dulu tuh lulus kuliah, lulus SMK. Itu tuh nyari kerja ke daerah Tangerang sama Karawang dulu. Itu tuh nyari kerja pabrik maksudnya? Iya, berkelana lah istilahnya. Iya. Tapi nggak dapet, dan dapet ini notifikasi dari SMK. Bakal diadakan seleksi untuk pemagangan ke Jepang. Maksudnya itu dari BKK? Iya, dari BKK. Nah, setelah menerima itu, saya putuskan untuk pulang ke Jogja dan mengikuti seleksi. Kebetulan waktu itu seleksinya itu dilakukannya di LPK-nya, bukan di sekolahnya. Tapi harus pakai pengantar sekolah. Harus ada ini. Ada pengantarnya dari sekolah. Kalau bahwa
ini tuh murid lulusan dari Sekolah kita. Jadi mohon diterima untuk mengikuti seleksi seperti itu. Nah, setelah itu kalau nggak salah dulu saya masuk pelatihan pertama itu tahun 2014 bulan 1. 2014 Bulan 1. bulan 1. Saya mengikuti pelatihan. Di situ namanya pelatihan dasar. Gampangannya kalau Minano Nihongo saya belajar bab 1 sampai bab 13. Itu selama 2 bulan. Oh. Nah, setelah selesai dari situ, kita dikembalikan ke rumah masing-masing. Menunggu sampai kita mendapatkan job dari Jepang. Entah itu melalui mensetsu, entah itu melalui matching. Ada seleksi itu pun masih belum dapat job atau ada gambaran ada job gitu. Masih memang benar-benar seleksi doang dari IBKK itu. Oke. Jadi proses di LPK saya dulu itu harus minimal punya dasar bahasa Jepang sampai bab 13. Bab 13. Baru bisa mempunyai hak atau intinya kalau gini baru bisa ikut mensetsu loh. Nah, kayak gitu. Oh. Bisa mensetsu bisa matching. Nanti tergantung kaisanya seperti apa. Iya, iya, iya. Ketika ada job turun, apakah Mas langsung mensetsu atau memang pelatihan dulu atau gimana? Karena aku punya teman kan, dia sebelum mensetsu tuh dia harus datangkan pelatihan dulu gitu. Aku kan kaget pelatihan kayak gimana gitu. Kalau bahasa Jepang kan ya wajar, memang kita mau ke Jepang kan. Betul. Ya misalnya di bagian taking gitu. Ya dia latihan dulu di bagian taking gitu. Terus habis selesai itu mensetsu udah bisa kerjanya bagus. Oh ini mungkin dari LPK-nya udah lolos seleksi dari LPK-nya bisa dimajukan gitu. Oh, seperti itu. Memang ada LPK yang seperti itu karena pengen memperlihatkan skill anaknya. Kebetulan di tempat saya itu dulu ya kalau mensetsu aja. Kalau kaisanya mau nerima oke. Dan mensetsu pertama saya itu dulu perusahaan kalau nggak salah perusahaan apa ya? Yang ada hubungannya sama produksi otomotif. Namun ketika saya mengikuti mensetsu itu tuh saya dapat sebagai cadangan. Oh, sebagai cadangan? Sebagai cadangan. Nah, saya langsung merasa, wah, apes sekali. Karena apa? Kalau sebagai cadangan, itu kalau yang utama belum berangkat, saya nggak bisa ikut mensetsu. Iya, karena kan 50-50 kan? Dan kebetulan berangkatnya itu dijadwalkan bulan 8 kalau nggak 9. 2014 itu? Kalau nggak bulan 8, bulan 9. Jadi selama itu pun udah bingung mau kayak mana. Karena ya mau ngapain udah nggak bisa mensetsu, nunggu orangnya berangkat dulu. Iya. Nah, terus setelah dengar kabar temennya yang utama tadi udah berangkat, hati merasa lega karena udah bisa ikut mensetsu lagi kan? Udah bisa gitu. Ternyata dihubungin sama sensei yang ada di LPK. Iya. Dihubunginya langsung to the point. Kamu mau nggak ada perusahaan yang ada hubungannya dengan otomotif? Ini nggak perlu mensetsu, ini matching. Kamu syarat-syaratnya udah masuk semua soalnya. Iya. Dari skill, bahasa, dan lain-lain. Dan yang akan diterima itu 4 orang. 3 orang teman kamu itu orang Jawa Tengah. Mereka bertiga satu alma mater. Jadi semisal kamu masuk, kamu beda sendiri. Kalau kamu memang oke, boleh nanti langsung kita matchingkan. Terus masuk ke pelatihan dan berangkat perkiraan Desember awal. Ya saya namanya udah nunggu, udah wah pokoknya intinya di itu kepala udah ini kok nggak berangkat iya, udah gitu pusing, kan. udah. Walaupun saya nggak bayar uang sama sekali sih di LPK-nya. Nah saya langsung udah oke, ACC mau orang mana aja oke, yang penting saya berangkat ke Jepang. Nah di ACC masuk ke pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan itu di namanya SO ya? Iya. Kebetulan LPK saya itu dari awal SO. Oh udah SO? SO. Berarti enak ya langsung SO mah? Ya, karena kan tahap maaf ya, tahap awalnya kan ada yang LPK biasa tuh, terus dia penyalur ke LPK SO yang mempunyai job gitu. Nah, itu kan bakal banyak jalan itu kan, jadi ya duit yang dibutuhkan juga makin banyak. Iya, karena ya secara kasarannya melewati tangan-tangan orang kan, iya, betul. Agar bisa berangkat. Nah, terus itu berarti dapat job apa namanya yang tadi? Saya jobnya pengecoran. Pengecoran logam. Pengecoran logam? Iya. Oh, itu di daerah mana, Mas? Itu di daerah Yamanashikeng. Yamanashikeng tuh? Kaki Gunung Fuji. Kaki Gunung Fuji? Daerah atas ya? Iya, daerah atas.
Waktu itu 3 tahun di sono ya sama temennya tadi. Mm-mm. Kayak gitu berangkat bulan Desember tahun 2014, Iya. pulangnya Desember tahun 2017. Tapi seperti yang kita tahu kalau namanya Ginoji Susei Iya. atau anak magang itu Iya. masuk Jepang nggak langsung kerja kan? Iya betul. Kita ada pelatihan Ada lagi pelatihan 1 bulan, di Senta yang ada Senta. di Jepang. Kayak gitu prosesnya. Mas bisa memutuskan kenapa balik lagi ke Jepang? Berarti pulang kan ya? Pulang. Pulang ke Indonesia berapa tahun Mas? Sekitar 1,5 tahun. Pulang ke Indonesia 1,5 tahun itu udah mencoba bisnis lain atau kerjaan lain atau memang fokus ke belajar bahasa Jepang atau jadi sensei? Oke. Kebetulan saya pulang itu tanggal 7 Desember kalau nggak salah. Iya. Pulang selang beberapa hari. Iya. Saya udah ditelepon dari pusat LPK saya dulu. Iya. Ya, yang pusatnya ada di daerah Depok di Jakarta. Langsung ditelepon. Mas, maaf ya, baru pulang tapi udah ngabarin dari LPK. Mau nggak kalau ngajar sebagai sensei di LPK sini? Iya sih, dulu emang saya sendiri pun ada cita-cita pengen jadi sensei. Jadi sensei? Karena melihat sensei saya dulu yang, wah kok keren ya jadi sensei. Mikirnya kayak gitu kan. Jadi, boleh. Toh waktu itu juga belum kepikiran cari kerja di mana atau usaha juga belum mulai, baru berapa hari gitu. Terus diminta untuk wawancara ke Depok Jakarta tadi. Wawancara di sono ya namanya dulu posisi sebagai murid, Iya. terus tiba-tiba wawancara terus tes ngajar kan, ngajarnya kayak mana? Gitu kan bingung kan? Jadi mengingat dulu waktu diajarin sensei itu kayak apa? Ya udah copy paste gitu. Copy paste semua ya? Copy paste. Dulu diajarinnya kayak gini ya udah copy paste udah. Dan alhamdulillah lulus. Dan setelah lulus ngajar di situ sekitar 1 tahun 4 hari. 1 tahun 4 hari? 1 tahun 4 harian. Atau berapa? 1 minggu atau berapa? Intinya 1 tahun lebih beberapa hari aja. Nah itu tuh kenapa bisa memutuskan balik lagi ke Jepang Mas? Oh, untuk balik lagi ke Jepangnya itu karena memang dulu sebelum saya ke Jepang, sebelum saya berangkat ke Jepang itu pernah upload status di Facebook. Maksudnya gimana? Pernah upload status di Pernah Facebook upload itu? status di Facebook tentang perjalanan yang akan saya tempuh ke masa Intinya depan. planning. Oh, berarti misalnya Mas di tahun 2020 planningnya di 2023 ini pengen ke Jepang lagi gitu? Enggak, dulu kan belum berangkat ke Jepang, saya uploadnya seperti ini. Iya, gimana? Saya pergi ke Jepang, Iya, pulang dari Jepang, Iya. ambil nanking dan lain-lain. Iya. Intinya uang yang kita hasilkan di Jepang. iya. Setelah itu uangnya untuk mendaftar kuliah di Jepang. Oh. Dan setelah kuliah di Jepang, saya mau kerja di Jepang. Dan kalau udah kerja di Jepang, nanti mau bikin usaha dan lain-lain, jadi biar bebas mau pulang ke Indonesia atau tetap di Jepang. Iya, Statusnya seperti itu. berarti memang kalau sudah punya gambaran sendiri kayak gitu kan, kita mau pulang atau enggaknya kan itu urusan udah Iya, ini. betul. Iya, berarti apakah ada saran buat mereka yang bisa dilakuin Mas kayak gini? Karena kan ada nih orang yang, karena saya pribadi sendiri kan, aduh mikir pulang gak ya gitu. Udah 3 tahun nih kontrak, udah 5 tahun nih kontrak, mau pulang dulu nyari nanking gitu. Bahkan nanking kan bisa nyampe, kalau kita 10 tahun gak dicairin kan bisa nyampe 63 tahun kan, baru bisa dicairin kan. Nah itu juga informasi yang aku dapat gitu. Iya, betul. Nah berarti kalau teman-teman ini pengen ngecairin nanking juga, berarti alangkah baiknya bagaimana Mas? Atau kalau dilakukan seperti Mas ini? Oke, pertama jujur saja kalau untuk nanking saya nggak detail. Iya. Mungkin yang lebih detail itu adalah agen-agen nanking. Ya. Cuma masalahnya sampai sekarang ini belum ada yang bisa ACC buat datang nih. Oh iya, karena kalau bukan senmongnya, informasinya kan nggak selalu update. Nggak selalu update. Yang jelas nanking itu dicairin itu ketika syarat utamanya adalah nggak punya alamat di Jepang. Ininya tempat ya. Jadi harus pulang. Kalau mau dicairinnya kapan, silahkan menyesuaikan kondisi. Karena kondisi utama di Jepang itu kan bekerja. Iya. Jadi kamu
untuk pulangnya itu kan berarti harus memutuskan kerja dulu. Iya, Kerjanya harus berhenti dulu istilahnya. Harus cut kontrak kan. Atau bagaimana caranya, silakan diskusi dengan perusahaan. Atau mau pulang dulu 1 tahun terus balik lagi gitu ya. Terus prioritas diri sendiri juga apa? Kan ada prioritas orang yang memang kerja di Jepang itu cuma buat modal. Iya betul. Berarti kedepannya dia memang mau hidup di Indonesia. Mau di Indonesia. Ya kan? Terus ada yang kerja di Jepang itu sekarang intinya cuma ya cari modal iya, tetapi bukan untuk di Indonesia, tetap buat tinggal di Jepang karena penghasilannya lebih stabil. Ada yang berpikiran seperti itu juga. Banyak. Terus sekarang ada pemikiran baru yang lebih update. Apa itu? Yaitu kerja di Jepang sambil kuliah online biar bisa ganti visa yang bisa lebih lama dan bisa menjamin hal-hal lain. Wah itu sih kayaknya pikiran orang-orang sekarang nih. Iya kan? Karena kita zaman udah maju kan, jadi lebih mudah. Soalnya jujur kalau sekarang yang bisa istilahnya lebih umum untuk didapatkan visanya kan Jisuse sama Tokute Gino 1. Ya kan? Sedangkan ini Jisuse mentok 5 tahun. Iya betul. Tokute Gino 1 juga mentok 5 tahun. Mau nggak mau kalau mau lebih lama ke Tokute Gino 2. Namun nggak semua orang sanggup atau bisa ke Tokute Gino 2 kan. Nah, iya itu betul juga, dan juga ada beberapa kategori pekerjaan juga yang belum bisa Tokute Gino 2 kan ya. Betul. Dan nggak semudah itu. Iya. Kaisa pun belum tentu mensupport 100% betul juga. Banget. Berarti untuk perjalanan ke Jepang itu seperti itu ya. Nah, kenapa memutuskan balik lagi ke Jepang untuk sekolah, Mas? Apa yang memotivasinya, Mas gitu? Motivasi saya sendiri pertama ketika kerja jadi sensei. Iya. Itu saya kena mental tentang pemikiran. Jadi pemikiran saya itu kurang. Itu motivasi pertamanya. Bentar dulu. Maksudnya kurang ini mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman kita ini. Nah, bagaimana? Saya paling merasakan kurangnya itu dalam menyikapi sebuah masalah dan pandangannya terlalu sempit. Bisa saya kasih contoh? Ya. Di LPK saya itu sama-sama sensei. Betul. Hanya saja saya lulusan SMK. Ya. Sensei yang lain lulusan sastra Jepang S1. Iya. Mungkin bagi ex-jishu itu kebanyakan seperti saya ya, menganggap dirinya itu kalau untuk kaiwa di atas. Wow. Untuk skill kaiwa. Karena selama 3 tahun saya ini ngomong terus. Terus mau diadu kaiwa oke. Tetapi secara pengajaran dan lain-lain pasti yang sastra Jepang atau yang kuliah sekolah itu pasti lebih tinggi. Lebih unggul. Karena mengajar itu bukan cuma skill doang. Skill dalam bahasanya doang. Tapi mengurusi psikologi anak dan lain-lain. Betul, ada yang seperti itu. Tapi di luar kerjaan pun saya merasakan hal yang beda. Bagaimana itu? Ya kayak, kok beda ya cara mikirnya, cara pandangnya, gitu. Entah saya nggak bisa jelasin detailnya kayak apa, tapi saya tuh merasa beda memang. Dengan lulusan saya sendiri SMK dan teman-teman yang lulusannya S1. Ya memang ada yang beda di memang situ. secara ilmu juga kan beda. Mereka mendapatkan akses itu untuk full ke ilmu, sedangkan kita ke pengalaman. Mungkin mereka kalah dengan pengalaman, kita dengan kalah dengan ilmu gitu. Dan saya dari situ berpikir, kalau pemikiran saya bisa berkembang, kenapa enggak gitu kuliah. Dan yang kedua juga kebetulan saya punya dasar Nihongo. Iya. Jadi sayang banget kalau kuliah di Indonesia jurusan apa gitu selain Nihongo, nanti Nihongo saya hilang. Tapi kalau saya kuliah Nihongo selama 4 tahun di Indonesia, mubazir nggak sih waktunya? Mubazir 4 tahun. Karena apa? Karena dasarnya udah ada. Terus kalau harus mengulang dari satu, hiragana dan katakana cuma menghabiskan biaya dan waktu. Betul banget. Makanya putusin, mending cari di Jepang aja. Gunain Nihongo, terus ilmunya juga masuk. Nihongonya nanti, ya mikirnya waktu itu, kayaknya kalau di Jepang kuliah pasti bisa N1 sih. Ya mikirnya kemarin kayak gitu. Dan alhamdulillah tercapai seperti itu. Keren banget nih ini Mas Torikung. Oh iya betul, kebetulan beliau ini sensei.
eh sebelumnya buka ini kelas? Kemarin sempat buka kelas beberapa kali, ya kan? Karena ya namanya Daigakse kan, kalau perkuliahan itu pakai SKS. Iya. Jadi di tahun-tahun terakhir itu udah free. Nah kebetulan, kalau free kayaknya bisa ini nih, bisa dimanfaatin waktunya buka kelas kayak gitu. Beberapa kali buka kelas. Nah itu tuh apa kedepannya akan ada kelas-kelas baru lagi atau memang udah untuk sekarang atau untuk kedepannya juga saya mau fokus ke hal yang lain gitu? Untuk sekarang saya belum buka kelas baru karena memang lagi memasuki pekerjaan baru. Jadi saya sendiri harus mengutamakan diri saya sendiri, harus cepat bisa terbiasa di perusahaan yang saya ini masukin sekarang. Nah, untuk rencana sendiri ada. Rencana ada. Entah nanti sistemnya seperti apa, saya belum fix itunya, tapi ada. Itu tuh kelasnya seperti pengajaran untuk tes doang atau memang dasar-dasar nih Nihongo, kayak misalnya kayak orang Indonesia nih pengen belajar bahasa Jepang, ya just buat kayak traveling kan ada cuma belajar ya basic doang kan. Tapi kalau untuk Mas sendiri itu kalau untuk kayak spesifikasinya buat N1, N2, N3 itu apakah itu ada? Oke, kalau saya sendiri kelas saya bagi menjadi dua. Yang memang mau belajar bahasa Jepang sama yang pengen lulus Shiken. Karena itu dua hal yang berbeda menurut saya. Untuk lulus Shiken nggak perlu bisa kaiwa, karena nggak ada Shiken yang mengukur kemampuan kaiwa. Jadi Betul cukup tahu cara mengerjakan Shikennya atau ujiannya, bisa lulus. Tetapi kalau untuk kehidupan atau intinya mau belajar bahasa Jepangnya, daripada ke teori, lebih ke praktek. Dan tahu sendiri, yang ada di buku atau yang ada di tulisan itu akan berbeda dengan di lapangan. Iya sih, sering banget saya nemuin itu. Sering kan? Kita diajarkan dalam belajar bahasa Jepang, kalau nai itu belakangnya nggak bisa ditambahin des. Iya. Nai des. Nggak bisa kan? Betul. Tapi kenyataannya di Kairo kehidupan banyak asli. banget yang pakai itu. Fukuro irimasu ka? Nai des. Itu bisa. Iranai des. Ya kan? Tapi kita nggak pernah diajarkan hal tersebut di pembelajaran bahasa Jepang kan? Oh iya, kalau untuk pembelajaran bahasa Jepang itu perbedaannya bahasa Jepang yang untuk orang asing dan untuk orang Jepangnya sendiri, apakah Mas ini tahu? Ya apa namanya yang kalau untuk orang Jepang sendiri kan kokugo ya? Kokugo bumpo. Kalau yang untuk orang asing ini namanya Nihongo bumpo. Nah, itu perbedaannya apa itu, Mas? Oke, perbedaannya. Kebetulan saya punya buku yang bagus. Ini kalau bisa baca ini mungkin N3 udah bisa baca. Nunjukinnya kemana ini bagusnya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, buku ini judulnya adalah Nihonjin no Tame no Nihongo Bunpo Nyumon. Jadi ini itu adalah pelajaran bahasa Jepang yang ditujukan untuk orang Jepang. Namun di dalamnya itu juga ditunjukkan bahwa kalau orang asing itu belajarnya step-stepnya ini loh. Kayak gitu. Nanti lebih detailnya bisa dibaca di buku ini. Ini bisa dibeli di Amazon, tapi saya sendiri pun membelinya bukan fisik. Jadi cuma dibaca di apa namanya? File. Seperti file gitu. Ini nggak di endorse ya. Cuma memang bukunya bagus. Terus subtitlenya itu Kore dake wa shite okitai Nihongo no Kihon. Di sini banyak yang dibahas, tapi yang utama itu adalah Nihongo ni shugo wa hitsuyou ka? Kan jadi kata tanya. Nah, shugo di sini adalah subjek. Sering kan bahasa Jepang itu nggak pakai subjek. Sedangkan kita dalam pembelajaran bahasa Jepang itu kita selalu diajarkan watashi wa. Watashi tachi wa. So, banyak banget itu. Tapi setelah di Jepang, watashi nggak pernah diucapkan. Tabemasu ka? Tabemasu yo. Harusnya kan watashi wa tabemasu yo. Tapi kan bilang tabemasu yo, udah itu. Pertama itu. Terus kedua, hinshi atau pengelompokan
kalimat, bukan kalimat, kotoba, Kotoba. kata-kata itu berbeda. Itu berbedanya itu di bagian Kokugo Bumpo sama Nihongo. So, itu berbeda. Berbedanya bagaimana, Mas? Saya ambil contoh yang paling gampang ya. Iya. Yang paling gampang adalah kata sifat. Iya, kata sifat. Kata sifat ada berapa? Ada 2. 2, apa dan apa? Na sama i kan? Na sama i. Di Kokugo nggak ada. Di Kokugo nggak ada. Nggak ada. Itu semuanya digabungin. Kata jadi sifat cuma namanya keyoshi. satu. Keyoshi. Kata sifat. Kalau di kita kan bacanya na keyoshi sama i keyoshi. Keyoshi. Nah, kalau mereka keyoshi doang. Berarti itu Keyoshi doang itu semuanya digabung jadi satu atau? Iya, ya udah bagaimana? kata sifat. Berarti sama kayak Indonesia sebenarnya. Iya. Mereka udah pakai istilahnya namanya natural kan dari lahir sampai ini ya udah tahu kalau itu kata sifat. Tapi kalau kita kan Iya, itu apa Atsui gitu. apa? Kayak Atsui tekanan kan? Heeh. Kok Ini pakainya- apa? Pakainya Atsui tekan, kok pakainya Atsui aku. Sering banget aku kayak berpikir keras terus tapi memang orang Jepang kan belajarnya kan seperti itu, Kokugo Bumpo. Betul. Jadi kita juga harus punya penalaran sendiri kan. Terus satu lagi, ini yang paling buat anak baru datang ke Jepang. Iya. Membingungkan. Pasti pernah sekali, entah dirinya sendiri, entah temannya tanya kayak gini. Futsuke de hanashite mo ii desu ka? Kenapa? Kenapa itu? Maksudnya, boleh nggak ngobrol Iya, pakai bahasa biasa? pakai bahasa gitu. biasa kan. Orang Jepang nggak tahu futsuke. Nanti. Karena apa? Karena futsuke itu adalah kotoba Iya. atau kata Iya. yang ditujukan ke orang asing biar mempermudah. Bahasa Jepang nggak ada futsuke. Bahasa Jepang itu nggak ada futsuke. Adanya keigo, itu Keigo. sopan. Betul. Keigo sopan. Terus yang satu tuh tameguchi. Tameguchi. Tameguchi itu futsuke. Fusuke. Kalau kita Kalau nanya. kita Kalau orang Jepang ditanya futsuke sama tenego gitu mereka nggak tahu. Iya, kebanyakan bingung. Nggak tahu mereka. Makanya kemarin di video saya pun yang paling booming kan yang itu. Futsuke de hanashite mo ii desu ka? Kalau tanya orang Jepang nggak bakalan tahu. Orangnya futsuke itu nani? Fusuke nani? Futsuke nani? Fudan yatsu? Nah, makanya bingung kan. Kalau kita kan ya futsuke yang belakangnya ruru nai nggak pakai Iya, jas, kan? nggak pakai emas. Iya kan, aturannya kan perubahan-perubahan gitu kan. Betul. Tapi kalau orang Jepang nggak ada gitu. Nggak ada kayak gitu. Itu namanya kalau nggak pakai emas des ya tameguchi. Tameguchi. Ya, tameguchi atau tamego. Tapi lebih sering disebut tameguchi. Terus kalau pakai emas des sama songkeigo, kenjogo itu namanya keigo. Jadi bahasa sopan istilahnya. Itu sih perbedaan yang lebih yang besarnya. Sama ini kalau mau detailnya ya tadi baca bukunya. Iya, betul. Sama ini juga tahu Joshi? Joshi? Joshi itu partikel. Wa o O, ni de itu de. Joshi namanya. Namanya Joshi. Itu tuh di Bumpo, Nihongo Bumpo. Ada juga. Ada. Nah, kebanyakan ya saya juga tahu cara ngajar partikel yang mudah itu dari buku ini juga. Walaupun ini buku ditujukan untuk orang Jepang, tetapi setelah saya baca, oh iya kalau diminta jelasin Joshi atau partikel kayak gini aja. Soalnya kebanyakan, jujur, kalian belajar Nihongo dasar, pasti sebenarnya nggak diajarin fungsi partikel itu apa. Cuma diajarin gini. Kalau wa kayak gini, kalau o kayak Wa gini, subjek. kalau d kayak gini. O objek gitu. Kayak gitu-gitu doang. Betul kan? Kalau ga itu keterangan. Nah. Tapi kalau ditanya keseluruhan partikel itu untuk apa? Nah, itu kebanyakan yang kayak sensei nggak pada tahu. Iya kan? Nah, itu biasanya kelas pertama di Nihongo saya itu. Wah, keren ini. Saya pasti itu dan saya biasanya kasih kotoba aneh-aneh yang memang kotobanya emang saya sengaja nggak tahu. Iya, yang langka ini, yang jarang diucapin. Bahkan juga. orang Jepang pun nggak tahu. Jadi memang sengaja kayak gitu. Nanti tahu nggak ini artinya apa? Terus perlahan-lahan saya masukin partikel. Tak, tak. Terus
paham, oh ternyata partikel buat itu. Walaupun tadi pengertian wa apa Iya. nggak tahu, tapi setelah kayak gitu udah mulai ada penerangan. Oh, gitu ya berarti. Berarti ya harus misalnya mau ngomong ini pakai ini gitu. Ya misalnya ada kesamaan, bagaimana karena kan ada ni sama D kan hampir mirip, memiliki kesamaan arti kan. Oke. Itu sebenarnya bukan kesalahan sih, cuma penyampaiannya kurang bagus ketika dasar. Iya. Karena dipaksa diartikan di. Karena bahasa Indonesianya dijepangkan gitu kan. Jadi untuk D sama ni itu kalau diartikan di itu benar, artinya benar. Iya. Cuma nanti memancing pemahaman ke depannya jadi bingung. Karena untuk orang-orang baru pasti dia ketika berbahasa Jepang, dia rangkai kalimat pakai bahasa Indonesia dulu. Iya. Set, baru diolah ke bahasa Olah ke Jepang. bahasa Jepang. Jadi di-nya tadi bingung loh, ini di yang mana? Iya Karena juga. dia mikirnya nggak langsung ke ini ngapain. Intinya ini. Nah, di buku ini juga dijelaskan apa namanya, bahasa Jepang itu yang paling penting itu cuma paling belakang. Tapi mungkin udah pada sadar ya, bedanya ini kalimat sopan sama nggak sopan apa? Sopan nggak sopan kayak emas sama futsuke yang tadi. Iya. Futsuke sama kei. Coba bikin satu kata apa aja, satu kalimat apa aja kalimat sopan. Ima tabemasu. Ima tabemas. Ima taberu. Ima taberu. Ima tabeteiru. Bedanya apa? Paling belakang kan? Iya. Yang kedepannya semuanya sama kan? Iya. Berarti Iya. bahasa Jepang tuh gampang kan? Cuma beda paling belakang doang loh. Ya perubahan itu ya dong. Iya, itu udah resmi sama apa kok formal sama nggak formal. Sekarang kalau ada yang orang ngomong, wah udah nggak bisa bahasa yang ini, yang formal. Soalnya seringnya digain mbak. Nggak bisanya kenapa? Cuma paling belakang doang yang ganti. Iya sih. Iya kan, yang depan-depan sama kan? Betul. Monro itu seberapa panjangnya, penentunya paling belakang loh. Gitu. Nanti juga dijelaskan di sini. Tapi kalau untuk Kansai Bank masih udah memahami. Oh, pertama Kansai Bank kan berarti Hogeng, Hogeng. ya kan? Bahasa daerah lah istilahnya. Bahasa daerah, betul. Nah, itu saya sendiri tidak terlalu mempelajari Hogeng. Karena kenapa? Namanya bahasa daerah cuma bisa digunakan di daerah hal tersebut. Mending belajarnya Hyojungo, bahasa standar. Kalau bahasa standar mau dari Hokkaido sampai Okinawa pun semua orang ngerti. Iya, bahasa formalnya ya. Terus Orang Jepang. semisal kita takut gak ngerti apa yang diucapin orang, nah tinggal sumimasen, Hogeng ga wakarimasen, Hyojungo de hanashite moraimasu ka? Udah, diminta kayak gitu aja sih. Ntar dia juga pengen dimengerti kan, pasti pakai bahasa Indonesia. Bahasa Masih pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang standar gitu loh. Oh, yang saya maksud futsuke bukan itu. Dia nggak tahu kata futsuke. Karena dia tahunya Tameguchi. Tameguchi kan? Tapi kan kadang tuh ada yang kayak kita formal yang dari buku kan, Sonomama disebutin gitu. Kadang tuh ada gitu. Ada sih, karena terlihat kaku sih kalau itu. Memang seperti itu. Ya bedanya buku sama kenyataan. Tapi buku itu dasar. Jadi emang harus semua orang tahu dulu. Berarti memang hobinya baca buku ya? Enggak sih. Hobinya apa sekarang tuh nggak bisa nyebutin. Kok bisa? Kalau ditanya hobinya apa? Apa hobinya? Dulu bilangnya main bola udah enggak. Main game pun jarang. Iya. Tapi saya itu sering baca atau nyari tahu di internet itu gara-gara apa? Gara-gara ketika ada sesuatu yang nggak tahu, itu penasarannya sampai ke bawah mau tidur. Pengen tahu ya? Wah sama, kita berarti. Dari situ. Di jalan aja semua kanji yang saya lihat saya baca. Oh. Kalau nggak ada yang nggak bisa kebaca langsung ngeluarin HP. Terus kan ada Google Translate tuh. Iya. Di sini. Ada penulisannya. Google Translate terus ditulis pakai tangan. Iya, ada penulisan kan? Kayak gini. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur nanti.
Masih dicari. Karena memang pengen tahu kan ya. Heeh. Jadi untuk sekarang kan nggak buka kelas nih. Kalau untuk mungkin tahun depan atau ada JLPT di bulan 3, di bulan 7 lagi, apakah Tori Sensei ini akan buka kelas lagi? Mungkin teman-teman kita ada yang menantikan kelasnya beliau. Oke. Ada kemungkinan buka kelas, tetapi belum tentu yang ngajar saya. Lalu bagaimana kalau yang ngajar bukan Mas? Ya mungkin dalam pengawasan saya, tapi yang ngajar bisa sensei lain. Kayak gitu. Tapi beberapa kali mungkin saya juga masuk di situ. Jadi saya lebih ke mungkin ya rencana lebih ke yang membuat kurikulum. Iya. Jadi gimana sih? Karena tahu step-stepnya ya. Kurikulum kayak gitu. Terus ini tujuan anaknya buat apa? Harus ditanya dulu. Kamu ikut tujuan apa? JLPT doang? Atau buat lancar kerja? Nanti kurikulumnya akan dibedakan. Sesuai karakter anak-anaknya. Kalau wah ini bentar lagi mau lamar kerjaan harus lulus N2. Ya udah kita belajar bukan belajar untuk keseharian belajar Ya. ngomong bahasa Jawanya, tapi buat lulus Sikeng. Yang penting lulus Sikeng kan, kemampuan kamu nggak peduli dulu kan? Ya nanti kemampuan setelah lulus N2 nggak apa-apa. Gitu oke. Oh keren. Kayak gitu sih rencana kedepannya. Kalau untuk kerjaan sekarang itu Mas Tori ini kerjanya bagaimana? Untuk sekarang saya bekerja di Kaisha yang bisa disebut Jinzai Shokai. Jinzai Shokai itu mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu. Oke, Jinzai Shokai itu rekrutmen gampangannya. Kita merekrut orang untuk di matchingkan dengan pekerjaan. Oh, berarti seperti kalau dibikin gampangnya kayak TSK ya? Gampangannya gitu. Bikin gampangnya gambarannya lah. Tapi namun TSK kan untuk Tokute Gino saja. Iya. Gitu. Kalau di tempat saya bisa ada engineer dan lain-lain. Bahkan kita juga menangani Gino Jisui pun ada. Tetapi bukan tantonya bukan saya di situ. Ini aku mewakilkan pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin kan itu kan banyak kabar yang simpang siur nih. Yang katanya Gino Jisui kayak pemagang kayak gitu tuh dihapus. Itu tuh bener atau enggak? Kalimatnya kalau dihapus mungkin kalau dari saya pribadi kurang tepat. Iya. Lebih tepat menurut saya diperbarui sistemnya. Ada perubahan sistem ya. Tapi sekarang belum fix. Ya. Jadi tetap sekarang untuk sampai fixnya itu ya Gino Jisui masih lanjut. Untuk sistem yang selanjutnya kan kabarnya itu kan sekitar 1 tahun dan tujuannya untuk lanjut ke Tokute Gino. Gampangannya apa ya? Persiapan Tokute Gino. Apakah Tokute Gino ini akan disamakan dengan Jisuse ataupun pemagang itu apakah disamakan atau ada hak-hak yang berbeda, Mas? Oke. Berarti yang mau ditanyakan haknya atau apa? Ya, kayak misalnya kan Jisuse ini dia kan selesai kontraknya 3 tahun ya, terus sesanggo kan, nambah Nigo sanggo gitu kan, itu nambah gitu. Nah kalau di Tokute Gino ini keuntungannya apa gitu, kerugiannya apa? Kalau dan di Jisuse juga keuntungannya apa, kerugiannya apa gitu? Kalau boleh tahu. Pada dasarnya keduanya udah berbeda. Berbeda bagaimana itu? Jisuse itu belajar. Sedangkan Tokute Gino itu adalah bekerja menggunakan skill yang dia punyai. Oh. Makanya dibuktikan dengan SSW. SSW, skill worker ya? Namun kalau Jisuse kan dari nol. Mereka memang belajar. Dari Indonesia ke Jepang belajar skill. Iya. Kalau Tokute Gino, mereka sudah dianggap punya skill. Ya, dianggap punya skill ya. Oh, berarti ini kabar baik juga untuk teman-teman kita yang berada di Indonesia yang pengen ke Jepang bisa melalui jalur mandiri untuk Tokute Gino ini. Oke. Memang pada dasarnya Jisuse itu untuk mengirim ke Jepang itu harus ada SO. SO betul. Dari Indonesia dan diterima oleh Kumiai. Kalau Tokute Gino itu tidak membutuhkan SO. Benar apa yang dikatakan, bisa mandiri. Kalau sudah punya skill, punya nihongo, bisa langsung menghubungi TSK dan berangkat ke Jepang. Namun saya secara pribadi tidak menyarankan itu. Bagaimana itu? Kecuali dia adalah ex Jepang.
Nah iya kan kebanyakan orang-orang yang ex Jepang kan pada pengen berangkat lagi nih misal. Bisa melalui jalur mandiri kan? Bisa. Nah step-stepnya itu bisa kasih tahu di sini atau bagaimana? Untuk step-stepnya ya cari job yang cocok dan hubungin TSK-nya. Nanti ada Mensetsu lah, ada Mendang lah, Iya. dan baru kalau udah cocok, Kaisa juga udah oke, Iya. anaknya oke, baru pengurusan dokumen. Ngurus dokumen. Gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak sedikit kan, ada anak yang belum pernah ke Jepang, tapi pengen mandiri. Iya. Dengan tujuan menghemat pengeluaran. Atau menghemat biaya. Itu saya sangat tidak menyarankan. Karena apa? Karena pengetahuan tentang Jepangnya Masih minim. Dan selama di Indonesia pun hanya difokuskan ke GFT dan SSW. Untuk budaya minim sekali. Iya nih, aku juga mau ngasih tahu kenapa ya LPK pengajar di Indonesia itu mereka hanya mau fokuskan ke memang pelajaran bahasa Jepang gitu. Kenilainya itu kenapa enggak ngefokuskan kayak, maaf ya, aku punya temen beberapa dari luar negeri ya, internasional temen gitu. Mereka itu kayak lebih bahasa Jepang memang penting katanya, tapi kulturnya itu katanya lebih penting. Aku sampai kaget gitu. Kok gitu? Iya, karena di Jepang itu kan sopan santun kan lebih tinggi katanya kan. Nah bahasa memang iya bagus, tapi kalau kita maaf ya, ada banyak banget aku tahu sama orang Indonesia yang baru pertama ke Jepang, dia nggak tahu naik kereta. Padahal dia bisa baca kanji, bisa ini karena memang takut dan belum dikasih tahu juga kan dari awal berangkatnya. Terus penggunaan ikoka kayak gimana, pembelian ikoka kayak gimana. Kalau memang yang anaknya punya inisiatif sendiri yang enggak manja gitu. Terus ya dia bisa cari tahu sendiri kan. Betul. Di internet apa. Tapi kenapa ya aku sangat mesayangkan banget sih, karena memang aku sendiri aja ngerasain waktu dulu itu ya kurang banget gitu. Kurang banget pengajaran buat kultur di Jepang gitu. Bagaimana di Indonesia kayak pemakaian toilet, kayak kultur shock. Baru masuk hotel yang bintang 3 ini, bintang 5 ini, padahal ya kalau di Jepang standar kan ya? Iya, standar. Itu dia nggak tahu, ini nyalain lampunya gimana, muter-muter nyalain stop kontak. Padahal kan itu maksudnya dia kan mau hidup di Jepang gitu. Nah, itu tanggapan Mas Toy itu kayak gimana gitu? Jawabannya simpel. Iya. Pengetahuannya itu tidak menjadi syarat. Pengetahuannya individunya orangnya. Untuk budaya dan lain-lainnya itu tidak menjadi syarat agar keterima Tokuti Kino. Maksudnya untuk bekerja di Jepang? Betul. Makanya nggak ada pun nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi bisa atau enggaknya. Ya, kalau tadi tanya kenapa LPK nggak mengajari hal tersebut? Pertama, saya pengen tanya tujuan LPK apa? Iya, memberangkatkan. Yang penting bisa berangkat kan? Terus mereka dapat uang kan? Iya. Memang nggak ada kewajiban sepihak sih ya. Nggak ada kewajiban untuk mengajarkan budaya. Iya. Tetapi ada kewajiban untuk mengajarkan Nihongo. Iya. Karena ada syarat setara N4 dan SSB-nya tadi. Kerja juga harus bisa bahasa Jepang gitu kan. Harus bisa komunikasi ya. Ya mungkin celahnya ada di situ. Karena nggak diwajibkan. Berbeda dengan Gino Jisuse. Kenapa saya bisa bilang berbeda? Karena ketika masuk di Jepang ada 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu, kumiai di sentanya itu wajib mengisi pelajaran dengan budaya-budaya Jepang dan aturan-aturan Jepang. Itu wajib. Kalau itu diwajibkan. Kalau Tokuti gini apa? Masuk Jepang langsung ke Kaisha. Gak ada kewajiban apapun. Bahkan aturan naik sepeda mungkin masih beberapa orang yang nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena makanya Mas Tri ini nggak menyarankan untuk langsung dari Indonesia ya. Saya nggak kecuali ex Jepang gitu ya. Kecuali ex Jepang. Karena mereka udah punya dasar. Kecuali memang orang-orang yang benar-benar kayak mempelajari Jepangnya itu
kayak ya kalau dibilangnya di anime kan wibu gitu kan. Ya, Nah, itu kemungkinan bisa ya. itu masih tertolong. Masih itu. Masih Karena tertolong. informasi memang banyaknya wawasan dan informasi juga kan ya, Mm-mm. yang dia dapat. Jadi seperti itu. Kenapa saya nggak merekomendasikan buat newcomers yang belum pernah ke Jepang TG Mandiri? Bisa sih bisa, menghemat biaya memang menghemat biaya. Tapi kedepannya kerugiannya banyak. Oke, berarti balik lagi ke kerjaan nih Mas. Berarti kan sekarang kerjanya di apa namanya? Jinzai Shokai. Jinzai Shokai itu. Boleh lah disebut TSK biar gampang, biar pada gampang ngertinya. Gitu. Jinzai Shokai itu seperti kalau di Indonesia seperti ke yayasan. Bisa dibilang seperti itu. Nah itu tugasnya ngapain Mas? Pertama untuk TSK-nya. Iya. TSK itu Toroku Shieng Kikang. Shieng. Toroku itu pendaftaran, Iya, pendaftaran. Shieng itu membantu, Iya. asis. Kikang berarti organisasi atau lembaga, ya kan? Jadi kita itu mensupport untuk mendaftarkan visanya. Iya. Itu. Selain itu juga kita mencari kaisha yang membutuhkan, dan kita juga mematchingkan anaknya yang mencari kerja. Ya, dimatchingkan, lalu kita mensupport visanya. Tugas utamanya itu. Kalau berarti TSK-nya. sebagai penengah ya. Betul. Itu tuh penempatannya di Osaka kalau untuk sekarang Mas. Untuk sekarang saya di Osaka, di homesanya. Untuk cabangnya ada di Asia, semuanya ada kayaknya. Di semua Asia ada. Di Indonesia pun ada. Wah, itu perusahaan Jepang atau memang internasional Perusahaan Asia. company? Perusahaan Asia. Asia. Kan kadang kan ada yang misalnya perusahaan yang dari Amerika gitu, ada yang kayak yang dari Indonesia juga ada gitu. Nah, kalau Mas untuk ini perusahaan induknya itu dari mana? Induknya di Osaka. Induknya di Osaka. Osaka, Ya tempat berarti saya dari, kerja. dari Jepang sendiri berarti. Iya. Oh, keren keren. Lalu cuma yang di negara-negara lain itu ada cabang-cabangnya. Cabang-cabang. Di Indonesia pun ada cabangnya. Dan tadi saya juga udah bilang bekerja sama dengan apa? Ada rekrut Kinojitsu juga. Karena memang ada kerjasama di LPK di Indonesia juga ada. Nanti di sono mengajukan ke sini, kalau di sini oke. Untuk kedepannya apakah mau membuat LPK juga atau bagaimana? Mas? Hmm, Atau memang untuk ya udahlah gue kerjain ini terus aja kayak gitu terus. Mungkin punya plan kedepannya, mungkin buat teman-teman juga punya gambaran. Oh iya, gue belajar kayak gini tujuannya kayak gini gitu. Bagaimana? Keinginan ada, namun sekarang perencanaannya belum matang. Belum matang. Jadi masih melihat istilahnya peluang yang mana yang lebih bagus dan mana yang bisa dengan skill yang saya punyai. Yang mau memadai itu ya. Iya, saya harus sesuaikan itu juga. Tapi tadi basicnya saya memang karena pernah pengalaman jadi ngajar Nihongo, jadi mungkin nggak perlu LPK juga nggak apa-apa, kayak belajar Nihongo di Indonesia kayak gitu. Iya. Terus nggak perlu SO nggak apa-apa, tapi ngangkatinnya Tokutegino. Tokutegino. Kan Tokutegino nggak perlu SO. Iya betul. Tadi yang seperti Mas Story yang bilang kan. Iya. Untuk Ya, seperti juga itu juga perlu. bisa. Nah itu berarti Mas juga bisa menjadi penjamin Penjamin apa? penjamin orang-orang yang misalnya itu yang mencari job-job yang dari Tokutegino gitu, itu bisa melalui Mas gitu. Bukan penjamin ya, tapi penyalur. Oh ya sorry saya ngomong. Berarti penyalur gitu. Iya, penyalur. Bisa langsung hubungin kontak langsung Mas itu bisa. Mungkin ini teman-teman Sekarang. ini ada yang berjodoh dengan Mas Tori, maksudnya berjodoh bukan pasangan ya, maksudnya berjodoh dengan pekerjaan gitu. Mungkin. Jadi ya tadi saya bisa jadi penyalur. Dulu memang pada awalnya saya ketika di TikTok live atau apa gitu, saya pasti jawab. Saya nggak bisa sharing job. Pasti udah pada tahu kalau saya. Iya. Saya nggak bisa sharing job karena saya memang bukan di situ bidang kerjanya. Iya. Namun sekarang memang bidang kerja saya ada di situ. Semisal ada yang pengen dicarikan gitu, oh saya sudah bisa loh, gitu. Tinggal kamu cocok apa enggaknya. Kan memang namanya juga penyalur, jadi Kaisa cocok apa enggak, anaknya cocok apa enggaknya Ya. kan memang diserahkan kembali ke mereka. Iya betul. Kalau kita kan cuma
ini ada Kaisa kayak gini, oke nggak? Oke. Dari Kaisa juga mindset Pak ini ada anak kayak gini, mau dipilih yang mana? Iya, ya karena kan penengah kan gitu. Jadi penengah aja. Terus sama nanti kan setelah masuk ke Kaisa pun kita ada country kan. Jadi nggak kita lepas anaknya ke Kaisa, tapi kita temenin, kita kalau belum tahu budaya Jepangnya kita ajarin, tapi sebisanya karena waktunya terbatas kalau pas waktu masuk itu. Namun untuk country biasanya kayak konsultasi dan lain-lain itu kita tetap open. Tetap open ya. Kayak, oh sensei nggak bisa daftar JLPT, ya udah kita daftarin, nanti kamu bayar di kombini ya. Iya. Contoh kayak gitu. Terus sensei ini kok tagihan listrik gede, kenapa? Nah nanti coba boleh difotoin ininya tagihannya. Oh ini kamu memang pakainya banyak, dan ini hitungannya itu dari bulan kemarin tanggal ini sampai tanggal ini. Atau tertera kan ya? Betul. Atau potongan gaji. Banyak kan yang kemarin perasaan gaji bersih 14 nggak lembur, kok sekarang kok 13, kenapa? Kok beda? Nah pasti ada yang bertanya-tanya kan. Sedangkan itu kanji semua. Nah itu bisa nanti karena kita memang ada hak ada kewajiban untuk mengurusi itu country tadi. Jadi ya udah tanya. Oh ini itu gara-gara pajak atau gara-gara kamu ada tunggakan dan lain-lain. Nanti dijelaskan seperti itu. Atau juga ada kesalahpahaman sama Kaisa. Jadi kadang karena pekerjaan country itu nggak mudah, kita jadi penengah. Iya. Dikambing hitam kan? Iya, di pihak anaknya merasa benar, di pihak Kaisanya juga merasa benar. Sedangkan kita cuma menyalurkan saja. Ya ini kita di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kita nggak bisa membela salah satu. Kita cuma bisa menyalurkan. Kalau memang yang benar si A ya udah A berarti. Bukan berarti B disalahkan, bukan. Karena memang seperti itu. Dan ditunjuk pasti ada dasarnya kan. Nah kalau kita udah menunjukkan dasarnya, ya itu dasarnya. Ya kan? Contoh apa ya? Pernah nggak masuk Apato? Ini kan kayak aku sendiri Apato ya. Di depan pasti diterangkan tentang denda-denda Apato nanti kalau iya betul, itu Ruru kan? Betul. Tapi tahu nggak Gino Jisuse atau Tokute Gino yang semuanya udah diurusin sama Kaisa? Iya. Itu keluar dari Apato terus dimintain uang kayak gitu, mereka kaget. Wah, mau keluar dari Kaisa didenda. Oh itu kebanyakan orang yang kurang tahu wawasan. Tapi itu karena kekurang tahuannya. Iya betul. Tapi setelah kayak aku Apato sendiri tahu kan? Sendiri tahu. Dan nanti bisa gede itu. Nah iya makanya karena di situ juga ada pengecekan kan. Betul. Ada pengecekan, misalnya ada pengelupasan sedikit aja terus dihitung ini biayanya berapa, terus kehilangan kunci aja. Kehilangan kunci itu ya mungkin kebanyakan orang yang tahu lah kehilangan kunci mungkin. Kehilangan kunci satu mang. Satu mang, mending 1 mang. Kalau saya 2,5 mang katanya. Oh iya. Iya karena itu memang satu paket sama apa namanya engsel sama engsel itu memang satu paket katanya. Wih kaget kok bisa segitu gitu. Nah salah satu fungsi kita itu untuk menjelaskan hal tersebut. Biar nggak salah paham. Iya. Ya kalau tadi mungkin istilahnya koar-koarnya atau ngomong ke temannya, anjir keluar didenda sama Kaisa. Iya kan, ngomongnya pasti kayak gitu kan. Nanti jelek-jelekinnya Kumi A ya atau penyalur kayak gini. Nah terus ya udah ayo kita omongin sama penengahnya, omongin sama Kaisa. Dikumpulin dalam lebih bagus sih, dikumpulin dalam satu ruangan. Iya. Terus dia musyawarah. Ini uang apa? Nah nanti di Kaisa pun dijelaskan uang ini. Terus kalau kurang paham nanti ditranslatekan. Ini tuh uang ganti rugi karena ada kerusakan di Apato. Dulu waktu kayak aku Apato itu Apato seperti apa masuknya bagus, berarti keluarnya juga harus sama. Harus sama. Kalau ada contoh ini kotor, goresan tinta atau apa itu harus walaupun kecil, ini kan wallpaper 1. Berarti ya diganti semua. Karena awal masuk kamu juga bersih. Iya. Nah seperti itu. Itu kebetulan saya juga waktu baru masuk Apato ini dapat tips. Katanya suruh video katanya. Betul. Itu tuh memang tips yang ampuh ya. Betul. Kalau memang ketika dari pihak Apatonya menagih atau ini kenapa kok bisa
ini ada videonya udah dari lama udah kayak gini gitu. Jadi tuh tipsnya, apakah ada tips lain nih dari Torikun Sensei ini? Oke, pertama memang kita masuk apa tuh jangan langsung lengah. Iya. Di hari itu juga kita cari bagian yang memang minus. Iya. Contoh di tembok sini, ada coretan, seret gini, langsung kita foto. Dan fotonya silahkan disimpan, nanti ditunjukkan ketika keluar. Jadi ketika kore dame da ne, zenbu kaenai to ikenai. Mo tabun 6万ぐらいかな。 6万hijau gue ya karena Terus ketika dibilangnya itu suruh ganti 6 mang, kamu bisa dapat bukti gitu. Mecha takai, Ya, nande? kore watashi janai yo. Kalau cuma bilang watashi janai yo gitu kan, bukan saya gitu, nggak dipercaya kan. Tapi kalau tunjukkan fotonya, ini ngambilnya 3 tahun yang lalu loh. Bisa ini didetailkan nih. Ada Bukan buktinya. saya, percaya kan? So da ne. Oke. Jadi kayak gitu. Biasanya banyak tembok atau apa, pintu Iya, dan pintu pada lain-lain. makanya saya Walau- videoin semua. Walaupun hal sekecil apapun difoto. Lantai pun juga itu untuk antisipasi. Biar nanti meminimalisir istilahnya denda di belakang. Bahkan cuma kadang kan ada yang bisa dicoblos-coblos pakai apa itu namanya? Pin atau apa Pin. itu. Nah, itu pun kadang nggak boleh. Waduh, saya udah dicoblos pula. Itu pun kadang nggak boleh. Ya semoga aja tidak. Itu sih. Kalau tips buat masuk memang harus diamankan semuanya. Dan pas keluar harus bersih. Bersihnya benar-benar bersih. Terus kadang ada pas masuk apa tuh dimintain cleaning day nggak? Kebetulan kalau saya udah satu paket. Jadi nggak dimintain tapi udah satu paket sama itu uang awal itu. Oh ya udah Yang berarti. uang awal itu udah termasuk katanya. Ya itu udah ada cleaning day-nya. Itu buat cleaning ketika keluar biasanya. Iya. Cuman yang saya kagetkan awal itu ada harus semacam kayak hokeng atau penjamin dari perusahaan luar negeri khusus buat Gaiko Kujing. Betul. Nah itu tuh saya kaget, weh kok ini ada, cuman kerjanya mereka cuman penjamin doang. Dan dibayarkan sekitar 1.600.000 kalau nggak salah. Iya. Itu memang kayak kultur shock banget. Oh ternyata di Jepang kayak gini gitu. Itu Hoken Gaisha. Iya itu Hoken Gaisha. Buat menjamin pembayaran yacing apato atau uang per bulan itu. Karena kita kan nggak bisa itu penjaminnya orang Jepang. Oh ini kok nggak bisa orang Jepang? Kita kan nggak punya orang tua orang Jepang Oh iya. di situnya. Makanya, buat Gaiko Kujing bisa kok tinggal di sini, tapi harus terdaftar di Harus di Hoken Hoken Gaisha. Segini bayarnya. Ini diperbarui per tahun biasanya. Itu. Terus kadang juga pemilihan apa itu kan nggak bisa sembarangan. Iya. Yang Gaiko Kujing oke sama Gaiko Kujing dame. Dan Dan itu banyak. banyak banget itu karena memang dari segi budaya juga kan. Kita beda, menurut kita nggak urusai, tapi untuk orang Jepang urusai. Menurut kita nggak bau, tapi menurut orang Jepang bau. Kayak terasi. Iya. Wah, aku punya pengalaman pahit banget itu sih. Ya apa? Ceritanya pas waktu itu kalau nggak salah saya bikin sambal terasi ya. Otomatis kan itu terasinya kita kan ditongseng dulu kan. Kita bikin tongseng. Itu pas keadaan orang-orang Kaisa itu lagi pada pulang, mobilnya udah pada dateng, kumpul semua. Ini bau apa? Wah langsung dipanggil, langsung dibilang ding tong. Hai, kore nano ni yo mecca kusai yanke.何ですか? Ima ryori sukuteru. Terus dia bilang, makanan apa kok sampai baunya kayak gini katanya, kayak ungko katanya. Oh memang mereka nggak tahu. Oh yuk langsung ya ayam mata. Akhirnya tetap harus kita yang minta maaf kan. Iya. Terus katanya ada satu orang yang penasaran udah bawa ke sini tuh. Kebetulan tulisannya Thailand. Jadi yang kayak yang jadi image buruk bukan maaf ya. Jadi image ini itu di Thailand. Ini kok tulisannya Thailand katanya. Oh iya sih, banyak itu buat kasus-kasus kayak gitu itu. Nah kalau Mas itu punya pengalaman pahit apa? Untuk tempat tinggal saya sendiri nggak ada pengalaman pahit. Bukan yang lain lah, misalnya bukan tempat tinggal aja, kayak misalnya lagi jalan ini, terus ketemu orang mabok, ketipuk ini badannya gitu, nggak sengaja.
ada itu kayak gitu, misalnya selain itu pengalaman selama hidup di Jepang ini, selama tinggal di Jepang. Selama hidup di Jepang, kalau di tempat tinggal dulu saya nggak punya tetangga, jadi nggak masalah. Yang pas waktu jadi ryugakse, kuliah di Jepang juga tempat tinggal saya aman-aman aja. Cuma mungkin ya untuk hal yang aneh, terkadang tuh kita pakai bahasa Jepang untuk ngobrol sama orang Jepang, tetapi orang Jepangnya tuh panik, kayak nggak dengerin bahasa Jepang kita gitu loh. Itu sering banget. Terus dikira kita tuh ngomong pakai bahasa Inggris atau gitu. I'm sorry, no English. Sering banget itu saya. Nihongo de sabeteru kedo. Nah kan, boku no Nihongo okashi desu ka? Ya, betul. Sering banget itu. Ada kayak gitu. Nggak menerima orang asing gitu. Tapi memang nggak menerimanya itu bukan sabetsu, tapi kubetsu, membedakan. Karena memang ini itu memang beda. Jadi memang bukan karena Anda itu orang asing, tapi memang nggak bisa. Gitu ada. Tapi kadang udah langsung anjir sabetsu ini diskriminasi. Padahal bukan. Cuma memang ada tempat seperti itu. Ya memang saya juga sering ngalamin sih. Apalagi naik kereta, terus orangnya saya kan maksudnya badannya tinggi kan, terus juga kulitnya juga agak coklat gitu. Ya kadang tuh ada orang Jepangnya lihat lagi. Iki maksudnya mau ngajak ngomong ayo gitu, mau gitu kayak aneh aja gitu. Apalagi kalau udah lagi pakai celana pendek kan, bulunya kan banyak kan. Orang Jepang kan paling anti kan, kesannya bagi mereka kan kotor. Iya. Tapi kan kalau bagi orang-orang yang Amerika, orang luar Eropa sana kan yang berbulu itu kayak macho kan, keren gitu kayak. Memang perbedaan kultur juga. Iya, itu kalau dibahas bagus banget itu yang budaya itu. Karena apa? Setiap negara itu ganteng cantiknya standarnya beda-beda. Iya, betul. Iya kan? Iya kan, Korea aja sampai kayak kulit plastik kan. Itu terus Jepang itu kalau nggak salah kaki panjang. Betul. Sampai kakinya osoi. Kaki panjang. Terus kalau Arab kalau nggak salah, ya maaf ya, ini yang ininya berisi. Kalau cantik apa ininya yang berisi. Terus kalau yang luar negeri, Eropa, kalau Amerika atau mana itu terus yang berjambang, yang berbewok. Iya, ada yang itu maco. Ya pokoknya banyak lah macam itu kalau dibahas. Betul. Tapi Mas tahu nggak bahwa di Jepang itu budaya Indonesia itu terkesannya bagus? Udah pernah tahu? Udah pernah tahu kalau di Indonesia, di Jepang ini ada wayang? Kalau wayang belum pernah. Belum tahu ya? Belum tahu. Mungkin kita adalah narasumber dari beliau adalah dalang wayang di Jepang. Keren. Jadi insya Allah nanti kita bakalan panggil. Kalau beliau berkenan. Keren, ada wayang di Jepang ya. Suka. Terus ada tema yang bagus juga sih kalau semisal mau dibahas. Kan kita orang Indonesia. Kita selalu merasa budaya kita, terus nilai kita, image kita di Jepang itu bagus. Saya juga pengen nanya. Gimana? Tahu nggak keburukannya orang Indonesia di Jepang? Keburukannya orang Indonesia di Jepang itu untuk selama ini apa ya? Oke, saya ubah dulu pertanyaannya. Saya sebut negara ya. Orang Vietnam keburukannya apa? Nggak tahu. Karena aku memang belum kenal banyak sama orang Vietnam soalnya. Kalau image-nya paling bahasa Jepang. Image bahasa Jepang. Iya, image-nya bahasa Jepang. Padahal itu sangat terbalik sekali. Iya. Orang Vietnam pada bukan bahasa Hatsuo. Hatsuo-nya iya sama juga ya bahasa Jepang ya. Orang Vietnam padahal bagus-bagus kan kalau yang ketemu yang ya gila belajar atau gitu. Betul. Tapi image orang Vietnam bahasa Jepang yang jelek tuh menempel banget ya? Ya enggak saya doang sebenarnya, orang Jepang juga bahkan tuh ya nanya gitu. Ya mungkin aku bilang mungkin belum ketemu sama orang yang pintar, aku bilang. Sama aja kayak orang Indonesia, kita juga kan bertiga nih. Ada satu orang yang pintar, ada saya yang paling bawah, ada yang di tengah-tengah. Nah kayak gitu. Ya mungkin orang Jepang waktu itu belum ketemu. Oh iya, soka katanya. Mungkin karena ketemunya yang orang-orang yang belum pintar, ketemu lagi sama orang yang ditanyain, "Nanitin ya, wakaranai." Jinjing shiranai. Iya betul. Nah terus kalau untuk keburukan Indonesia apa?
Kalau saya pribadi ya berisik. Kayak misalnya dengerin lagu kenceng-kenceng. Itu sih. Kalau itu standar berisik karena negara lain juga berisik. Bukan berisik sih, lebih ke orang Jepangnya terlalu diem. Jadi kita dikira berisik. Oh, iya, memang jadi budaya mereka selisihnya itu terlalu tinggi. Gitu. Nah itu tuh apa? Yang tadi Mas tanyakan ke saya kalau keburukan orang Indonesia. Enggak, saya pengen tahu aja. Oh, pengen tahu aja. Kalau pada menyadari nggak kalau diri kita atau image negara kita itu ada yang buruknya, karena ada juga kaisa yang dari Indonesia berganti ke negara lain. Berarti kan istilahnya kecewa gitu kan. Nah, kekecewaannya itu tahu nggak gitu loh. Kadang kan merasa dirinya bagus, apa sih kok diganti ke negara lain, padahal kita kerja juga semangat, kita ngerjain kerjaan orang Jepang, kita ini tanpa menyebut keburukannya satupun. Iya, itu memang ya wagamama. Ya. Kalau bahasa Jepangnya wagamama. Wagamama itu egois. Iya, ya maksudnya kan mikirkan memenangkan diri sendiri, ya, apatis. Bisa. Ada yang kayak gitu. Unik loh, kita selama di Jepang tuh terus daripada positifnya itu kadang ya kita noleh negatifnya kita tuh apa. Nah kalau secara Mas sendiri, kalau aku ya pandangan ya memang kalau orang Indonesia tuh memang berisik karena memang kalau aku secara pribadi kadang tuh habis nongkrong terus jalan-jalan di jalan. Orang Jepang juga kalau habis nongkrong emang jalan-jalan berisik itu emang kalau habis minum kan. Iya. Tapi kalau kita kan enggak, sambil ngerokok di jalan, sambil ngobrol-ngobrol, teriak apa. Ya image-nya itu doang gitu. Tapi kalau secara Mas Tori sendiri bagaimana? Yang sudah didapat ya. Enggak kita enggak ngejudge siapapun. Mungkin ini buat pembelajaran kalau ya ada yang nonton viewers kita jadi oh iya kalau di sini di Jepang tuh nggak boleh kayak gini gitu. Nggak boleh kayak gitu biar jadi introspeksi diri gitu. Saya juga sebagai ini ya introspeksi diri udah pastinya. Kalau Mas Tori bagaimana itu? Pertama yang paling menempel itu adalah pandangan terhadap agama. Oh iya. Itu yang paling menempel. Karena pada dasarnya orang Jepang itu kebanyakan nggak beragama. Iya. Dan karena mereka sendiri pun nggak beragama, menganggap agama itu bukan alasan umum. Iya. Kalau di Indonesia alasan agama bisa digunakan untuk apa aja kan? Iya betul. Di Jepang nggak bisa. Makanya menganggap orang Indonesia itu bisa dikatakan mendokusai. Iya. Karena yang namanya agama itu urusan pribadi. Dia kadang menyangkut pautkan ke pekerjaan, ke urusan umum. Sedangkan orang Jepang nggak tahu. Nah itu dari pandangan orang Jepang itu kurang bagus. Contoh, sekarang kan bentar lagi Lebaran tuh. Iya. Banyak kan, bayangkan satu kaisa ada 10 orang ya. minta libur semua. Kaisa jalan nggak? Enggak. Nah itu salah satu keburukannya, mendokusainya di situ. Nah makanya saya pribadi sendiri harus bisa berwawasan luas juga, berpikiran ini juga. Teman saya ya satu perusahaannya izin gitu buat kayak gitu, ya saya harus bisa wakilin. Toh saya juga dapat pahala karena mengizinkan dia biar bisa berpartisipasi gitu. Tapi saya juga tetap bisa sholat, tetap ini dengan di rumah dengan menjaga image juga gitu. Nah seperti itu. Iya, mungkin untuk pandangan beribadah memang orang masing-masing, walaupun sesama orang Indonesia pun masing-masing kan. Tapi cuma perlu diperbaiki itu ya tadi, itu tuh pribadi loh. Bukan punya semua orang. Nah itu sih orang Jepang yang suka itunya di situ. Syukur kalau kita dapat perusahaan yang open minded ya. Itu enak banget itu. Karena disediain tempat sholat, terus QK-nya juga yang tadinya cuma jam 12 doang, jadi ditambahin di jam 3 buat asar kan. Nah itu boleh request tapi nggak boleh maksa. Iya, betul banget. Kadang request tapi sifatnya maksa juga ada soalnya. Jadi kalau memang mau request ya tanya aja, boleh nggak kalau istirahatnya itu buat ibadah. Nah karena saya pun sendiri nggak tahu ibadahnya bagusnya di mana, Kaisa bisa memperbolehkan saya di mana gitu. Iya. Ukurannya cuma kecil kok, ukuran ininya cuma 1 kali 2 meter pun udah bisa, sesempit apapun, yang penting bersih.
terus waktunya cuma 5 menit, mentok-mentok lah 10 menit, itu pun udah paling lama, itu bisa. Tapi kalau Kaisa udah nggak ngizinin, ya kita Udah, mau usahakan gimana, sendiri. usaha Ya. sendiri. Bagaimanapun ya mau misalnya nggak bisa ada waktu sholat di jamak lah. Nah, ada seperti itu. Tapi itu yang lebih tahu pasti ahli agama kan. Iya, Jadi iya. kalau itu Betul. silahkan tanyakan Betul. ke ahli agama Ahli yang agama. menjadi panutan. Panutan. Karena pandangannya ada yang berbeda-beda juga. Itu sih yang paling menonjol di orang Indonesia. Oke. Gitu. Mas Ari, lain kali kita panggil yang ahli agama. Oh, boleh. Ditanya biar kita nggak salah arah kan. Iya, betul. Mas Ari, terima kasih banyak Oke, sama. sudah datang ke podcast kita di podcast Dunia Jepang ini. Mungkin jadi manfaat buat teman-teman kita. Mungkin ada pesan untuk viewers kita atau teman-teman kita yang menonton ini untuk apapun, walaupun untuk kehidupan di Jepang atau buat proses pemberangkatan ke Jepang atau mencari proses jalannya pendidikan di Jepang gitu, apapun untuk semua kehidupan lah di Jepang. Karena channel kita pun namanya juga Dunia Jepang. Oh, Boleh oke, apapun, oke. silahkan. Oke, jadi pesan saya, selama kalian di Jepang, itu hal terpenting adalah bahasa Jepang. Kenapa? Itu hal terpenting. Karena kalau komunikasi nggak terjalin secara sempurna, apapun bisa salah. Kalian mengerjakan hal yang benar, tetapi mengkomunikasikan atau menyampaikannya salah, yang kalian kerjakan itu bisa salah. Terus ada lagi, orang lain memberitahu hal sesuatu yang niatnya memang nggak jelek, tapi karena kita salah mentranslatekannya ke bahasa Indonesianya aneh, jadi itu juga menjadi awal masalah. Intinya kalau di Jepang, ya belajar bahasa Jepang. Mungkin niat awal memang berbeda-beda, tetapi bahasa Jepang membantu ke tujuan, membantu untuk tercapainya niat-niat kalian. Itu aja. Oke? Sekian, terima kasih. Torikung Desta.